Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya semuanya? Ketemu lagi dengan Ustazah Alimah ya. Kita mulai pembelajaran hari ini dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Sudah siap ya teman-teman untuk belajar? Kita tinggalkan ujian tengah semester kemarin. Kita mulai belajar daring lagi. Sebelum kita lanjutkan materi, kita ulang dulu materi sebelumnya ya teman-teman, tentang tema 2 subtema 1, alat pernapasan pada manusia. Siapa teman-teman yang masih ingat alur pernapasan pada manusia? Menghirup udara adalah salah satu proses bernapas. Alat pernapasan manusia adalah paru-paru. Manusia bernapas dengan cara menghirup oksigen atau O2 dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, perhatikan alur pernapasan berikut untuk mengingat materi sebelumnya. Alur pernapasan manusia. Udara masuk ke dalam tubuh melalui rongga hidung, lalu menuju ke trakea, ke bronkus, dan menuju ke paru-paru. Kita ulang dulu materi sebelumnya, yaitu fungsi bagian-bagian alat pernapasan. Yang pertama, hidung. Di dalam hidung ada namanya rambut hidung yang berfungsi menyaring debu yang berasal dari udara. Yang kedua, fungsinya adalah untuk menyesuaikan suhu dan kelembapan udara. Bagian alat pernapasan selanjutnya yaitu trakea. Trakea adalah penghubung antara bagian hidung dan paru-paru. Antara rongga mulut dan trakea terdapat faring. Faring merupakan pertemuan antara rongga hidung dan rongga mulut. Setelah dari faring, udara bergerak menuju laring. Di laring ini, udara menggetarkan pita suara. Setelah dari laring, udara bergerak ke trakea. Dan di trakea ini terjadi penyaringan kembali udara yang masuk dan mengantarkan udara tersebut ke paru-paru. Bagian alat pernapasan selanjutnya yaitu paru-paru. Paru-paru terdiri dari 3 bagian, yaitu bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Bronkus adalah 2 percabangan dari trakea yang menuju paru-paru kanan dan kiri. Bronkus bercabang lagi menjadi bronkiolus. Sedangkan bronkiolus mempunyai cabang kecil-kecil lagi, yaitu alveolus. Di dalam alveolus berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Agar teman-teman lebih paham lagi organ pernapasan pada manusia, silahkan kerjakan 2 soal di bawah ini. Sekarang siap lanjut materi ya teman-teman. Setelah teman-teman belajar tadi tentang alat pernapasan manusia, nah sekarang teman-teman tahu kan betapa penting udara bersih bagi kehidupan manusia. Jika tidak ada udara bersih, apa yang terjadi pada pernapasan kita? Pasti akan terjadi banyak sekali penyakit di dalam tubuh kita ya teman-teman. Pentingnya kebersihan udara terhadap pernapasan. Manusia memerlukan oksigen untuk bernapas. Oksigen dapat diperoleh melalui udara yang bersih. Jika udara kotor dapat mengganggu pernapasan. Salah satu penyebab udara kotor adalah asap hitam dari kendaraan bermotor. Udara kotor harus kita hindari. Segera tutup hidung dan mulut jika udara di jalan yang kita lewati kotor. Alangkah baiknya jika kita berkendara memakai masker. Selain itu, kita bisa menghindari ke tempat yang memiliki udara bersih. Contohnya tempat yang memiliki banyak pohon. Faktor penyebab gangguan alat pernapasan. Kita memerlukan udara bersih untuk bernapas.
kita akan mengalami gangguan alat pernapasan jika menghirup udara yang kotor. Selain udara kotor, gangguan pernapasan juga disebabkan faktor lain. Mari kita simak gangguan yang menyebabkan pernapasan. Faktor penyebab gangguan pernapasan yang pertama adalah faktor fisik, disebabkan karena adanya kelainan pada organ pernapasan. Salah satunya adalah pada bayi yang lahir secara prematur. Organ pernapasan pada bayi yang lahir secara prematur belum sempurna. Oleh karena itu, bayi tersebut memerlukan alat bantu pernapasan. Faktor kedua adalah faktor penyakit. Penyakit yang menyerang organ pernapasan adalah asma, influenza, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Penyakit ini dapat mengganggu proses bernapas kita. Kita dapat mengalami sesak napas, batuk, dan hidung tersumbat. Faktor ketiga yaitu lingkungan. Faktor lingkungan juga dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Asap kendaraan, asap pabrik, asap rokok, dan asap pembakaran sampah bisa menyebabkan udara menjadi kotor. Oksigen yang terkandung dalam udara kotor sangat terbatas, sehingga dapat menyebabkan kita batuk dan sesak napas. Kita sudah belajar tentang faktor penyebab gangguan pernapasan. Nah, dari faktor-faktor tersebut tadi kita bisa membuat peta pikiran, yaitu seperti gambar ini. Ada 3 faktor, yaitu faktor fisik, penyakit, dan lingkungan. Faktor fisik ada 2, cacat bawaan dan kelainan organ pernapasan. Faktor penyakit oleh asma, influenza, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Sedangkan faktor lingkungan dari asap kendaraan, asap pabrik, asap rokok, dan asap pembakaran sampah. Silakan teman-teman amati perbedaan gambar di bawah ini. Perbedaan udara di kota dan di desa. Di desa udaranya terasa bersih, segar, sedangkan di kota udaranya terkesan kotor, pengap, dan tidak enak ya teman-teman. Nah, pertanyaannya Ustazah adalah mengapa di desa udaranya terlihat atau terasa bersih, segar? Apa saja yang dilakukan penduduk desa agar udaranya tetap terasa bersih? Dan apa yang seharusnya dilakukan oleh penduduk kota untuk mengurangi polusi udara? Silakan dijawab di buku tulis tematik ya teman-teman. Selanjutnya yaitu penyakit pada organ pernapasan. Organ pernapasan manusia dapat terserang penyakit. Terdapat penyebab baik dari dalam maupun dari luar tubuh. Berikut ini akan Ustazah sampaikan penyakit pada sistem pernapasan. Penyakit pada organ pernapasan yang pertama adalah asma. Asma adalah penyumbatan saluran pernapasan yang dapat disebabkan oleh debu, udara dingin, alergi terhadap makanan, atau kelelahan. Gejala penyakit asma yaitu dada terasa sesak, batuk, dan napas terasa berat. Pengobatan asma dapat dilakukan dengan pemberian inhaler. Yang kedua adalah flu. Flu adalah gangguan pada organ pernapasan yang disebabkan oleh virus. Gejalanya berupa sakit kepala, demam, kemampuan penciuman berkurang, hidung tersumbat, badan terasa letih, dan nafsu makan berkurang. Pernah ya teman-teman mengalami ini? Pengobatannya adalah
minum obat sesuai resep dokter, mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi, dan jangan lupa banyak minum air putih ya teman-teman jika mengalami flu. Dan apabila teman-teman terserang flu, jangan lupa memakai masker karena flu bisa menular. Penyakit ketiga yaitu bronkitis. Bronkitis adalah infeksi atau peradangan saluran bronkus yang disebabkan oleh virus. Gejalanya batuk berdahak, demam, dan sesak napas. Pengobatannya minum obat sesuai resep dokter, istirahat yang cukup, mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Cara mencegah penyakit pada organ pernapasan, yaitu membiasakan diri hidup bersih dan sehat. Yang kedua, melindungi diri dari udara tercemar. Yang ketiga, berolahraga teratur dan istirahat yang cukup. Teman-teman, nah kita sudah tahu betapa penting organ pernapasan kita, apalagi dengan virus corona seperti ini. Jangan lupa teman-teman selalu memakai masker dan rajin-rajin cuci tangan ya. Semoga kita sehat selalu. Alhamdulillah, pelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih teman-teman sudah menyimak pembelajaran dari Ustazah. Semoga pembelajaran hari ini berkah ya teman-teman. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah minta maaf ya jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.